di saat ekonomi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, ya kemudian rupiah kita ini sangat-sangat melemah, ya bahkan terakhir kali kami dengar itu sudah di angka 1 dolarnya itu 17.000 rupiah. Kemudian pekerjaan yang sangat sulit dan PHK di mana-mana. Tetapi justru ada ya di antara penduduk negeri ini ya oknum dari ormasnya itu justru berantem satu sama lain, teman-teman. Padahal mereka ini ya sama-sama beragama Islam, ya sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman, di antara kita ini masih banyak yang mengingat ya beberapa hari yang lalu ya tentang tanggapan Habib Rizik Syihab mengenai pernyataan yang dilontarkan lebih dulu oleh Gus Pleret, menantang perang terhadap pihak-pihak siapapun yang mereka itu sering menyerang kelompok-kelompok habaib atau secara khusus Gus Pleret. Rupanya ini mendapatkan tanggapan balik dari salah satu laskar di negeri ini yang bernama Laskar PWI, teman-teman, ya atau Laskar Sabilillah. Dan rupanya teman-teman hal ini semakin memanas ya karena kalau kita melihat narasi yang disampaikan oleh Laskar PWI ini itu tidak main-main ya, itu sangat tidak main-main teman-teman, bahkan mereka siap untuk menghadapi kelompok Habib Rizik Syihab kapanpun. Dan coba kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernyataan PWI LS ya Laskar Sabilillah ya Purbalingga. Pernyataan sikap kami masyarakat dan Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga menyatakan satu, mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Dua, kami masyarakat dan Laskar Sabilillah tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik. Tidak takut teman-teman ya dan siap melayani tantangan Habib Rizik katanya. Apapun dan dimanapun tempatnya. Tiga, kami masyarakat dan Laskar Sabilillah menolak kehadiran Habib dalam bentuk kegiatan apapun ya LS ya Laskar Sabilillah menolak ya segala bentuk kegiatan Habib, kedatangan Habib teman-teman. Empat, kami masyarakat dan Laskar Sabilillah memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba. Ya, menindak ya untuk menindak Habib Rizik. Anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI NS Demak Bintoro. Ya ini LS ya PWI di cabang ini teman-teman juga menyampaikan sikap mereka. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI untuk terus membongkar kepalsuan nasabah Alawi. Wah ini keras teman-teman ya dengan sangat tegas. Demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Demi menjaga kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. menolak dianggap sebagai pahlawan.
tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Nusantara. Pancasila Nusantara milik kita. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Bisa kita lihat ya bagaimana dampak ya akibat dari sebuah lisan yang tidak terjaga. Ya. Lisan ini teman-teman, memang kalau kita lihat kecil ya, lembut ya, mungkin nggak seberapa kalau kita lihat. Ya, sangat mudah orang untuk mengucap suatu kata. Tetapi dampaknya terkadang bahkan tidak jarang itu sangat-sangat besar. Ya, bisa menciptakan sebuah kegaduhan ataupun sebuah masalah yang sangat-sangat besar. Ya. Saya sebenarnya pribadi ya, itu sangat menyayangkan kalau kita umat Islam di negeri ini bisa terpecah belah seperti ini. Ya, sangat-sangat saya sayangkan. Ya, sebab teman-teman, sejatinya hal itulah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana kita ini umat Islam itu bisa tercerai-berai. Satu hal yang mesti kita pahami teman-teman, bahwa mereka-mereka itu, para musuh-musuh Islam, para orang-orang munafik, mereka itu sangat sadar bahwa mereka itu tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Karena kesadaran itu, mereka akhirnya memiliki cara bagaimana agar umat Islam ini bisa dihancurkan. Dengan cara apa? Ya, cara berai mereka. Ya, rusak kerukunan mereka, rusak nilai-nilai ukhuwah mereka. Ya. Salah satunya dihembuskanlah masalah-masalah nasab. Dihembuskanlah masalah-masalah yang seperti ini. Ya, sedikit cekcok dibesar-besarkan. Kesalahan satu orang ya dibesar-besarkan. Ya, perbuatan orang ya dibesar-besarkan. Bagaimana salah satu saudara kita berbuat kesalahan atau mengeluarkan kata-kata, kemudian langsung diterima mentah-mentah oleh kelompok lain, dan itu dianggap sebagai suatu penghinaan. Kemudian orang tersebut mengancam balik, memberi tantangan balik, memberi tantangan perang dan sebagainya. Kalau seperti ini kapan kita mau damai? Kalau seperti ini kapan kita mau rukun? Ya, musuh-musuh Islam itu akan tertawa melihat kita. Ya, mereka berhasil membuat kita ini tercerai-berai. Ya. Andaikan kepada pihak-pihak yang tidak menyukai pernyataan Gus Pleret, andaikan mereka dengan cara merespon itu dengan cara langsung melaporkan saja, ya, misal ke pihak yang berwajib, maka tentu ini tidak akan sampai melebar kemana-mana. Ya, begitupun juga sebaliknya, andaikan ya Gus Pleret tidak mengatakan seperti itu, tidak sampai menyebut kata-kata monyet itu tadi, ya mungkin ya Habib Rizik tidak akan mengatakan seperti itu. Dan impactnya tidak ada mungkin seperti ini. Saling tantang-menantang, saling yang ngajak perang satu sama lain. Ya artinya teman-teman, ketika ada permasalahan seperti ini, hendaknya kita sikapi itu dengan cara sebaik mungkin. Bukan justru malah menantang perang dan sebagainya. Kalau misalkan Habib Rizik Syihab mengatakan seperti itu, siap memerangi, siap kapan tempatnya dan lain sebagainya, ya maka tentu itu akan direspon juga oleh orang-orang yang mereka ini pendukung dari Gus Pleret. Ya begitu juga sebaliknya. Ya. Makanya kalau kami katakan ya, tidak semua masalah itu kita selesaikan dengan cara kekerasan. Ya. Saya rasa kita semua pasti sudah paham. Ya. Sebaik-baiknya masalah yang kita alami untuk menyelesaikannya itu adalah ya tempuh jalur hukum. Kalau memang kita rasa ini hal tersebut tidak mudah untuk kita terima atau tidak pantas untuk kita terima dari pernyataan Gus Pleret. Kan ada mekanisme yang telah ya diatur di negeri ini. Ya. Ada mekanisme hukum. Kita bisa laporkan dan lain sebagainya tanpa perlu kita membuat statement atau pernyataan-pernyataan yang hal itu justru akan memperkeruh suasana. Ya. Coba kalau seperti ini. Habib Rizik Syihab mengatakan seperti itu. Ya, nantang perang, siap memerangi orang-orang yang berada di jalur atau di circle ya, Gus Pleret atau secara khusus Gus Pleret. Ya, Gus Fuad Pleret. Nah, kemudian akan direspon balik juga pasti itu oleh orang-orang mereka ini yang mendukung Gus Pleret. Ya. Kalau sudah seperti ini sampai kapan berakhir? Sampai kapan akhirnya? Di mana ujungnya? Saya di sini berposisi sebagai rakyat Indonesia yang tidak menyukai kekerasan, teman-teman. Tidak menyukai keributan. Ya. Saya tidak membela siapapun, saya semua salahkan semuanya. Ya. Entah itu di Gus Fuad Pleret, entah itu di kelompok ya Habib Rizik ini yang mengatakan seperti itu. Karena pada hakikatnya semua ini keliru kalau kami merasa. Kalau kami pribadi loh, kalau kami merasa keliru.
Yang satu dengan mudahnya mengatakan kata-kata monyet, yang satu juga malah ngajak perang. Ya. Jadi di sini harusnya kita ini ya, hentikan perbuatan-perbuatan seperti ini, teman-teman. Sampai kapan kita mau melakukan seperti ini, coba? Justru ini akan digoreng oleh mereka-mereka ini yang memang jelas-jelas musuh Islam, atau mereka-mereka ini yang memang ingin membuat persatuan kita umat Islam ini tercerai-berai. Ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya, bagaimana endingnya? Ya. Yang korban tentu para ya saudara-saudara kita yang awam, ya mereka nggak tahu sama sekali, cuma modal ikut-ikut saja. Kalau modal ikut-ikut saja, kemudian berperang misalkan, terjadi apa-apa dengan mereka, bagaimana? Ya, padahal mereka memiliki keluarga, mereka memiliki anak istri. Kalau sampai kenapa-kenapa, tulang punggung keluarga kenapa-kenapa dan tidak bisa bekerja lagi, bagaimana dengan nasib keluarganya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Masih mending misalkan kalau masih hidup, kalau sudah nggak hidup bagaimana? Kemudian nanti ditanya sama Allah, kenapa kok begini? Katanya mungkin saya mati syahid, bla 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 segala macam. Tetapi yang dihadapi adalah kaum muslimin itu sendiri. Ya. Kita sama-sama Islam loh. Ya, antara di kelompok ini ya dan di kelompok ini yang saling berseteru, ini sama-sama Islam. Sama-sama kita beragama, sama-sama kita berakidah. Meyakini Allah itu ahad, Allah itu satu. Ya, meyakini Rasulullah SAW adalah ya nabi kita, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini sama-sama akidahnya. Kemudian kita berperang misalkan meninggal misalkan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa kita mau jawab? Apakah kita mau katakan dia musuh Islam? Bagaimana bisa? Sedangkan mereka juga sholat 5 waktu seperti kita. Sedangkan mereka juga membayar zakat seperti kita. Sedangkan mereka juga ya mentauhidkan Allah. Sedangkan mereka juga ya menyukai dan mencintai Rasulullah SAW. Coba, bagaimana kalau sudah seperti ini? Padahal ada jelas-jelas musuh Islam yang jelas-jelas mereka memusuhi Islam, kita diam saja. Padahal ada jelas-jelas mereka kelompok-kelompok yang sering menyerang Islam, kita diam saja. Ya, kalau sudah seperti ini bagaimana? Semoga video ini menjadi renungan untuk kita semua, bahwa ya lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi dan lagi-lagi, kita ini memang sangat mudah, ya umat Islam di Indonesia ini sangat mudah untuk dicerai-beraikan. Dan kali ini mereka berhasil untuk mencerai-beraikan kita.